Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring matematika, di mana hari ini kita akan belajar menggunakan YouTube, yang insya Allah materi yang akan kita bahas adalah kelanjutan dari materi sebelumnya. Nah, apa yang akan kita bahas yaitu terkait dengan bentuk akar. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menuliskan dan menyederhanakan bilangan bentuk akar. Nah, esensial fawasnya adalah siswa dilatih untuk berpikir kritis dan kreatif melalui kegiatan menuliskan bentuk akar dan menyederhanakan bentuk akar. Nah, sekali lagi, Miss bilang bahwa kita dilatih untuk berpikir kritis. Bagaimana kita bisa berpikir untuk menyelesaikan dan menuliskan bentuk akar, dan kita juga harus kreatif bagaimana intuisi kita untuk menyelesaikan bentuk akar tersebut. Kemudian yang kedua adalah gemar membaca dan menulis melalui kegiatan merangkum materi pembelajaran dan juga mengerjakan tugas. Nah, artinya ketika sudah selesai menonton materi ini, sudah selesai menyimak materi ini, langsung ditulis di buku catatan masing-masing. Agar apa? Agar ilmu yang kita dapatkan ini kita bisa ikat melalui tulisan. Oke. Kita masuk ke pembahasan yang pertama terkait dengan pengertian dari bentuk akar itu sendiri. Ya, bentuk akar pangkat itu dapat kita artikan sebagai kebalikan dari suatu perpangkatan. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar terkait bilangan berpangkat, ya, hari ini kita belajar terkait dengan bentuk akar. Nah, bentuk akar ini adalah sebenarnya kebalikan dari suatu perpangkatan itu sendiri. Contoh, ya, di situ tertulis 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ini kita ketahui bahwa dia adalah suatu bilangan berpangkat. Nah, 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 ya hasilnya. Nah, dapat kita tulis ke dalam bentuk akar pangkat. Ya, jadi bentuk akar itu tandanya adalah seperti ini ya. Mungkin dulu di SD juga sudah pernah belajar. Ini adalah bentuk akar. Nah, dari 2 pangkat 3 sama dengan 8 bisa kita ubah menjadi akar pangkat 3 dari 8. Gitu cara bacanya. Ya, coba diulang sendiri di rumah. Akar pangkat 3 dari 8. Ya, berapa hasilnya? 2. Ya, karena di sini tadi 2 pangkat 3 sama dengan 8, bisa kita ubah menjadi akar pangkat 3 dari 8 berarti sama dengan 2. Itu contoh pertama. Contoh kedua, bilangan berpangkatnya adalah 3 pangkat 4. Nah, kita bisa cari hasil dari 3 pangkat 4, yaitu 81. Nah, di mana dari 81 di sini bisa kita ubah ke dalam bentuk akar pangkat. Nah, di sini akar pangkat berapa? Akar pangkat 4 dari 81. Hasilnya berapa? Hasilnya berarti 3. Oke, contoh yang ketiga. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, mungkin banyak yang sudah hafal bahwa 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Bisa kita ubah ke dalam bentuk akar pangkat menjadi apa? Ya, menjadi akar pangkat 2 dari 25. Nah, berapa ya akar pangkat 2 dari 25? Nah, ini agak berbeda nih. Kalau akar pangkat 2, nanti 2-nya di sini boleh tidak kita tulis. Menjadi apa? Menjadi langsung akar 25, seperti itu. Berapa hasil dari akar 25? Kita ketahui bahwa akar 25 adalah 5. Oke, ini adalah pengertian dari bentuk akar. Ya, jadi dia adalah suatu kebalikan dari suatu perpangkatan. Ya, oke. Misalkan ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian
bentuk akar sendiri itu juga dapat ditulis dalam pangkat pecahan. Ya. Kalau kemarin kita belajar ada bilangan berpangkat bilangan bulat. Ada juga yang bilangan berpangkat pangkatnya itu ada yang negatif. Nah, seperti itu. Nah, di sini bentuk akar itu dapat kita tulis dalam pangkat pecahan. Nah, seperti ini. Ya. Dia akan menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, ini bisa kita tulis sama dengan A pangkat M per N. Contohnya gimana? Contohnya tadi, berapa tadi? 2 pangkat 3, ya kan? 2 pangkat 3 itu sama dengan berapa? Sama dengan 8, ya kan? Nah, ini bisa kita ubah nih, bisa kita ubah menjadi berapa tadi? Akar pangkat berapa? Pangkat 3 dari berapa? Dari 8. Nah, di sini yang di dalam akar itu bisa kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Ya kan? Karena yang di dalam akar itu dia menggunakan bilangan berpangkat. Nah, kira-kira 8 itu berapa pangkat berapa? Nah, tadi kita sudah cari juga bahwa 8 itu adalah 2 pangkat 3. Oke, sehingga bisa kita peroleh menggunakan sifat yang ini, pangkat pecahan, bahwa akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 bisa kita tulis 2 pangkat 3 per 3. Oke, 2 pangkat 3 per 3. 3 per 3 berapa? 1, betul sekali. 2 pangkat 1 berarti hasilnya adalah 2. Nah, seperti itu. Ya, ini mungkin bisa menggunakan penjabaran dari yang tadi sudah kita pelajari di slide sebelumnya. Ya. Oke, mungkin seperti itu. Nah, kemudian tadi ada 5 pangkat 2. Itu sama dengan berapa tadi? 25. Nah, ini juga bisa kita ubah ya menjadi akar pangkat 2 dari 25, ya kan? Nah, ingat yang di dalam akar kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Menjadi berapa kira-kira? Menjadi 5 pangkat 2. Nah, ini juga sama. Sehingga bisa kita tulis menjadi 5 pangkat 2 per 2. Nah, 2 per 2 itu 1, berarti 5 pangkat 1. Hasilnya adalah 5. Oke, mungkin seperti itu. Ya, tapi kalau misalkan ada bentuk yang lain, ya nanti bisa kita cek lagi. Misal, ya, Miss punya akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2 misal. Berarti bisa kita ubah menjadi 2 pangkatnya berapa? Pangkatnya 2 per 3. 2 per 3, seperti itu. Jadi di sini dari bentuk akar bisa kita ubah ke dalam bentuk pangkat pecahan. Ya, bilangan berpangkat di mana pangkatnya adalah bentuk pecahan. Ya, contoh lain, misal di sini 3, akar pangkat 3, misalkan di sini adalah 3 pangkat 5, seperti itu. Berarti hasilnya berapa nih? Bisa kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan yang bagaimana? Nah, di sini basisnya adalah 3, ya kan? Berarti di sini 3, pangkatnya berapa? 5, kemudian per 3. Oke, mungkin itu ya, cukup jelas ya. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan terkait dengan bentuk akar dapat kita tulis dalam pangkat pecahan. Oke, next. Nah, di sini kita masuk ke menyederhanakan bentuk akar. Ya, kita menyederhanakan bentuk akar. Caranya ada berapa? Sebenarnya ada banyak. Nah, di sini nanti Miss kasih caranya ada 2, cara intuisi dan cara faktorisasi prima. Jadi kalau cara intuisi itu adalah cara bagaimana pola pikir kita langsung bisa dapat hasil sekian, seperti itu. Nah, intuisi ini sebenarnya hubungannya dengan kebiasaan atau pembiasaan kita dalam sehari-hari, kayak gitu. Menggunakan bilangan-bilangan kayak gitu. Nah, contohnya akar 8. Nah, akar 8 bisa kita sederhanakan.
Kalau menggunakan cara intuisi, itu adalah caranya ubah bilangan yang di dalam akar ini menjadi perkalian bilangan yang salah satu bilangannya itu bisa kita akarkan. Nah, kira-kira 8 itu berapa kali berapa? Nah, kita langsung bisa ting gitu intuisi kita, yaitu 4 dikali 2. Oke, nah dari sini bisa kita jabarkan. Yang bisa kita akarin adalah yang 4 atau yang 2. Nah, kita juga sudah ingat nih, yang bisa kita akarin adalah yang 4. Berarti akar 4 berapa? Akar 4 itu adalah 2. Nah, yang di dalam akar lagi satunya, 2-nya tetap. Berarti 2 akar 2. Ini kalau kita pakai cara intuisi. Ya, bagaimana kalau kita ingin mencari menggunakan faktorisasi prima? Ya, nah kita tulis ulang, akar 8 sama dengan berapa? Kita belum tahu ya. Nah, caranya faktorisasi prima itu menggunakan pohon faktor yang seperti di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah bahas. Ya, berarti 8 kita pohon faktorin bagi berapa? 2, yaitu 4, bagi 2 itu 2. Bagi 2, 1. Nah, ini berarti berapa nih? 2, kemudian 2, 2. Nah, berarti bisa kita tulis di sini ya. 2 dikali 2 dikali 2. Nah, seperti ini kan. Nah, bisa kita selesaikan ke kanan aja deh. Ya. Ini berarti kan 2 kali 2 bisa kita ubah menjadi 4, ya kan? 4 dikali 2. Nah, siapa yang bisa kita akarin? Yang bisa kita akarin adalah yang 4-nya. Sehingga akar 4 itu 2, sisanya adalah ada bilangan 2 ini tetap diakarin karena dia tidak bisa kita keluarkan dari akar. Sehingga hasilnya 2 akar 2. Nah, ini sama kan ya hasilnya ya? Tergantung kita apakah kita terbiasa menggunakan cara intuisi ataukah kita lebih enak menggunakan faktorisasi prima. Oke, next masih ada contoh. Nah, di sini ada akar 27. Coba, kalau pakai cara intuisi. Ini sebenarnya kalau sudah terbiasa, nanti kalian akan lebih memilih menggunakan cara intuisi. Tapi kalau belum terbiasa, nanti kita pakai faktorisasi prima dulu tidak apa. Ya, akar 27 kalau cara intuisinya berapa kali berapa ya? Yang bilangannya salah satunya adalah bisa kita akarin. Ya, berapa kira-kira? Nah, 9 dikali 3. Nah, berarti akar 9 dikali 3 yang bisa kita akarin itu 9 atau 3. Nah, yang bisa kita akarin adalah yang 9. Akar 9 berapa? Akar 9, oh iya 3, berarti langsung kita tulis 3. Nah, kemudian di dalamnya masih ada satu nih, bilangannya yaitu 3, tidak bisa kita keluarkan dari akar, sehingga tetap di dalam menjadi akar 3. Sehingga hasil sederhana dari bentuk akar 27 adalah 3 akar 3. Ini kalau kita pakai cara intuisi. Bagaimana kalau kita pakai faktorisasi prima? Ya kan? Oke, coba kalau kita ingin menggunakan faktorisasi prima seperti tadi, kita pohon faktorkan. Bagi berapa nih? Yang pertama yang paling sederhana. Kalau bagi 2, bisa ya. Nanti hasilnya desimal. Berarti kita bagi 3. Oke, bagi 3 berapa? 9. Bagi 3 lagi 3. Bagi 3 lagi 3, sisanya 1. Nah, di sini ada 3 kali 3 kali 3. Nah, kita tulis di sini. 3 kali 3 kali 3. Nah, 3 kali 3 kita tahu ya, dia adalah 9 dikali 3. Nah, sehingga yang bisa kita akarin adalah yang 9-nya, ya kan? Nah, akar 9 berapa? Tadi kita tahu bahwa akar 9 adalah 3. Yang di dalam akar masih ada bilangan 3 ini tetap, karena tidak bisa kita keluarkan dari akar. Sehingga hasilnya 3 akar 3. Sama kan ya? Nah, seperti itu caranya. Nah, ini nanti kalau kalian ingin menggunakan cara intuisi, berarti sering berlatih. Kalau kalian belum begitu lancar untuk menggunakan cara intuisi, bisa kita menggunakan faktorisasi prima. Oke, nah ada satu contoh lagi. Cara intuisi yang menggunakan akar 45, bagaimana penyederhanaannya?
berapa kali berapa yang salah satu bilangannya bisa kita akarin. Kira-kira berapa kali berapa nih? Oke, ternyata 9 dikali 5. Nah, kan? Nah, siapa yang bisa kita akarkan? 9-nya atau 5? Ternyata yang 9-nya. Akar 9 berapa? Tadi kita dapat 3. 5-nya gimana? Tetap di dalam akar. Ya udah, berarti 3 akar 5. Gitu. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan faktorisasi prima? Ya kan? Nah, kalau pakai faktorisasi prima seperti tadi, 45 kita faktorisasikan menggunakan power faktor, bagi 2 belum bisa, berarti kita bagi 3, 45 bagi 3 adalah 15, kemudian bagi 3 adalah 5, kemudian bagi berapa? Oke, bagi 5, 1. Sehingga 3 kali 3 kali 5. Ini jangan lupa akar 3 dikali 3 dikali 5. Nah, kita tahu 3 kali 3 adalah 9, berarti 9 dikali 5. Oke, yang bisa kita akarkan 9 atau 5-nya? Yang bisa kita akarin adalah yang 9-nya. Akar 9 adalah 3, 5-nya masih di dalam akar. Ya, tidak bisa kita keluarkan. Sehingga hasilnya adalah 3 akar 5. Sampai sini ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar atau di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Mungkin hari ini kita cukup pembahasannya sampai sini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.